wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Ferustira dengan NIM 2205416. Jadi di sini saya berasal dari kelas MKP 2B. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja si quicksort ini. Quicksort ini adalah algoritma sorting yang menggunakan pendekatan divide and conqueror untuk mengurutkan array atau daftar elemen. Jadi misalnya nih ya, saya punya data array dengan urutannya masih mengacak 25 dan seterusnya, itu masih beracakan. Jadi di sini saya akan menggunakan quicksort untuk mengurutkan data array ini. Pertama, si quicksortnya itu kita harus urutkan dengan P. Apa itu P? P ini adalah pivot. Jadi pivot itu data sementara untuk membandingkan elemen-elemen yang ada di sini. Sebenarnya boleh di mana saja, cuman kata saya sudah baca di internet, katanya lebih baik di awal data, di tengah, atau di akhir. Cuman saya lebih mengerti di akhir data bagaimana cara mengurutkannya. Oh iya, ada ketentuan untuk membandingkan ini ya, elemen dengan pivot. Jika elemen E lebih kecil dari pivot, maka pindah ke kiri pivot. Nanti elemennya dipindah ke kiri, dan sebaliknya bila lebih besar elemennya akan disebabkan ke kanan. Langsung saja kita cobakan ya. Ini kan P nih ya. Ini sebagai batas saja. Nanti itu diturunkan ya, diturunkan ke bawah. Misalnya kita bandingkan 2 dengan 6, kan itu kan lebih kecil, maka akan diterapkan di sebelah sini. Nah, sebelah sini 2, lalu 5 dengan 6. Kita bandingkan, jika 5 itu kan elemennya lebih kecil dari P, maka dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Saya tulis 5 di sini. Lalu kita bandingkan dengan 6 dengan 9 dengan 6 lebih besar, maka dipindahkan ke kanan. Ya, garis ini tuh buat patokan pivotnya ya, untuk menentukan apakah ke kiri atau ke kanan. Ini kan di kiri, ini di kanan. Nah, lalu dengan 8 bandingkan dengan 6, kan itu kan lebih besar, maka dipindahkan ke kanan. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir yaitu 7 itu lebih besar, maka kita di kanan juga. Ini adalah 7. Setelah berhasil mengurutkan semua elemen, kita bisa sebut sebagai ini dalam P1 dan ini sebagai P2, atau yang disebut kita P itu partisi. Ini pas partisi 1 dengan partisi 2. Ini yang dengan itu pivot ya. Kita rekursif lagi. Jadi kita tuh merekursif ya, mengurutkan sebuah pivot gitu. Setelah itu kita pivotkan lagi sampai menjadi kotaknya 1 nih, misalnya kita pivotkan di sini ya. Nah, 5 itu kan berarti kita nanti turunkan ke bawah. 5 itu bandingkan 2 dengan 5 itu kan lebih kecil, maka di kanan. Nah, ini udah terakhir. Kalau udah terakhir gini kita kotakkan saja, maka kita nggak usah ngebanding-banding lagi, berarti udah benar ya gitu. Sampai segitu aja. Lalu kita bandingkan ini dengan sama di partisi 2 ini. Kita bandingkan, nanti ini akan turun ke bawah. 7 dengan 9 itu kan lebih besar ya, si 9 ini, maksudnya elemen 9 itu lebih besar daripada si pivot 7 ini, maka disimpan di sebelah kanan.
Lalu dengan 8 juga bisa. Nah, jika sudah ini kita kan ini kan sudah belum satu kayak gini ya. Kita rekursif lagi yang akhir data supaya bisa. Nanti si 8 akan turun. Elemen 9 lebih besar dengan 8, maka akan ditaruh di sebelah kanan. Nah, ini kan 9 ya, udah terakhir nih satu pivotnya, maka ya sudah, tidak usah di rekursif lagi. Kita bisa bandingkan atau diurutkan semua data yang tadi. Paling tinggal turunkan kotaknya yang tadi ya. Nah, bila sudah, kita bisa lihat cara quicksort ini ngebanding-bandingin rekursif menjadi 2, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika begitulah cara quicksort bekerja. Lalu kita akan mencoba untuk pengkodeannya di Visual Studio Code. Nanti saya akan lanjut video ini. Oke. Jadi di sini saya akan menambahkan kompleksitas waktu algoritmanya. Jadi kompleksitas waktu algoritma yang digunakan quicksort ini yaitu menggunakan O-log-N. Saya tulis dulu. Bisa dilihat O-log-N. Jadi N ini tuh sebanyak data array yang kita miliki, sehingga kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita langsung masukkan saja. Maka hasil si O-log-N ini adalah sebanyak 2 kali penyelesaian atau 2, sekian penyelesaian. Bisa lihat ini kan satu penyelesaian tuh 25987 itu 1 dan 298, dan itu 2. Kenapa tidak 3? Sebenarnya yang 9 ini tuh umpamakan saja sih agar tidak usah dicek-cek lagi, hanya umpamakan saja seperti 2 ini. Jadi termasuk 1, 2. Mungkin segitu saja. Nanti saya akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Oke, jadi saya langsung saja saya akan men-share screen hasil yang tadi saya buat live coding. Ini saya akan share screen. Jadi ini kita akan buat untuk yang pertama itu kita membuat hashtag input hashtag input lalu kita akan membuat fungsi tukar seperti yang tadi ini, yaitu papan tulis saya untuk menukar angka-angka yang ke kiri atau ke kanan. Void fungsi tukar ya. Ya, ini kenapa integer? Karena
data yang kita itu kan bernilai angka yang tidak koma-koma gitu ya. Jadi pakai integer. Nah, ini kan bila sudah, kita akan membuat fungsi buat si partisinya ya, buat misahin antara yang ini yang mana, yang kiri dan kanan. Integer juga kita namain fungsinya berupa partisi. Hmm, menggunakan array. Oh ya, low ini maksudnya yang kiri ya. Ini low dan integer high. High ini maksudnya yang dari kanan si pivotnya itu. Lalu kita menggunakan for. Nah, for integer integer j kurang dari yang besar ini. Baik, kanan. If kita info untuk kurung, seperti yang salah benar. Oh iya, ini. Nah, oh iya, i plus plus.
dan arah yang tadi. Hmm. Hmm. Nah, akhirnya dan arah C titik koma. Oke, cukup. Hmm. Bila sudah gini, dulu bentar ya saya cek. Kayaknya dong kurang. Hmm. Ini tidak perlu karena tadi kita sudah memasukkan nilai-nilainya. Oke, setelah membuat ini selesai, maka kita akan membuat fungsi untuk quicksortnya, yaitu menggunakan ini. Aduh. Nah, maaf, bukan inmain. Inmain itu buat ngejalanin, saya lupa. Fungsi quicksort itu pakai void ya. Void. Nah, kita namanya quicksort aja ya. Bentar ya, saya cek dulu. Maaf, tadi saya dipanggil dulu. Kita lanjut ke share screen. Nah, sudah muncul ya. Void. eh, oh iya, quick. Kita namakan fungsi quicksort. Hmm, if quicksort kita pakai integer, up arah yang tadi, lalu oh ya integer low-nya kita belum namain. Soalnya kan mereka masing-masingnya kiri kanan tuh integer dulu. Integer low dan integer height. Low ini ke kiri ya, kalau misalnya height ini maksudnya ke kanan. Height. Aduh, lalu kita pakai ini dan oh pakai if, false juga if low kurang dari itu kan, kurang dari kiri high. Udah ini saya hapus dulu saja biar nggak pusing. Low high lalu begini. Nah, if and kita masukkan integer pivot index untuk menandakan si indeks-indeks itu ya, pivot index sama dengan partisi. Nah, partisi ada, si array iya low low ada akhirnya high titik koma, lalu quicksort lagi, quicksort
low pivot index. Nah, akhirnya dikurang satu titik koma dan quickshot lagi. Oke, pivot index. Benar-benar. Sama-sama. Pivot index satu. Oh iya ini, saya lupa menambahkan untuk ke kanan ya. Nah, tadi kan minus itu kan ke kiri ya, ini berarti ke kanan. Nah, kan ada titik koma. Sudah selesai, lalu kita tinggal membuat fungsi inline buat manggil-manggil si fungsinya. Hmm, 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 belum. Seperti ada yang salah saya. Void quicksort sudah. Digit array. Lalu, yaudah nanti kita run, coba kita panggil inline dulu. Panggil si integer tadi, integer array tadi. Mana ya? Nah, kita pun menggunakan array ya. Tadi kan datanya kita menggunakan array. Mana ada kalau ini sesuai kode tadi 2,5 7 dan 6. Ya, jadi kom. Dan terus saya cek. Masih sesuai yang tadi. Kita menggunakan 25987. Oh, 6. Saya sorry. Ini bukan 8. 6 saya baca. Dan kita panggil si integer M. Kita pakai size of untuk ini mau rubah variabel up ini. Bentar. Ketik dulu saja dah. Biar nggak pusing ketik dulu. Integer M. Terus sama dengan size of. Pakai size of. Hmm. Oh iya, kenapa ini pakai size of? Karena untuk kita mengembalikan ukuran suatu tipe data variabel. Jadi yang ke bawah ini itu loh. Jadi biar berurutan kita pakai size of. Seperti itu. Per size of lagi. Hmm. Hmm. Udah benar size of. Oh iya ini kasih ini bro. Mau titik koma. Lalu kita pakai quicksort. Array. No.
N. Nah, titik koma. Lalu kita pakai for looping integer i harus sama dengan 0. Terus i udah benar kurang dari m. Aduh, salah pencet. I kurang dari m. Nah, i plus plus benar. Hapus saja deh biar. Yang kita nge-print f ya, print f. Tadi kan udah pakai size of buat ngurutin index baru. Nah, baru kita munculin buat outputnya pakai print f. Send dan ini dia. Maaf, saya lupa menggunakan tanda petik 2. Persen D. Nah, benar I ketemu titik koma. Jangan lupa dan selesai. Akan kita jalankan hasil codingan saya. Coba kita apakah berhasil. Kita cek dulu. Sepertinya aman. I kurang dari N, I plus N. Coba kita jalankan running. Ada yang salah. Nah, sudah terlihat. Nah, 259876. Apakah sama? Ya, 25 698. Salah ya? Bentar, saya ada 259. Harusnya sih benar. Coba saya cek lagi, coba bentar. Kita pause dulu. Oke, tadi saya lupa. Jadi permasalahannya itu ada di sini nih. Biar saya share screen. Nah, ini dia. Bukan, yang ini nih. Nah, sudah terlihat. Nah, kenapa ini 259.876? Karena si partisi 2-nya tuh belum ditambahin. Saya lupa rumusnya. Jadinya tuh kan 25, si partisi 1-nya udah oke, tapi di si partisi 2-nya itu masih error. Nah, kita tambahin, ditukar, kan ada tukar, lalu array, kita tambah array, dan nah, mana lalu ini I plus 1 untuk ke kanan, makanya ditambah 1 dan dan nah array itu kan high itu kan berarti ke kanan ya, maksud high di sini tuh kanan. Gitu tadi tuh yang partisi 2-nya error. Makanya tidak mau ini ngurut koma, jangan lupa kasih return I plus 1. Biar saya cek dulu. Dan oke, mungkin ini udah cukup ya. Mari kita lihat apakah
Masih 256 259.876. Nah, udah benar kan? 256.789 sesuai yang kita buat data array sebelumnya. Sebenarnya ini kita bisa ubah-ubah sih. Misalnya kan tadi kan 256.789 sudah benar. Kita bisa ubah ke data lain. Misalnya 2, 1, 5, 9, dan 7. Nah, cukup. Kan apakah berurutan dari si array yang kita dapatnya? Ini kan masih berantakan ya. Nah, 1, 2, 5, 6, 7, 9. Jadi sudah benar ya, saya konfirmasikan ini sudah benar. Oke, mungkin saya akan close video ini. Saya akan lanjut ke video selanjutnya akan saya buat. Oke, jadi di sini saya akan uji running time dengan beberapa ngebandingin gitu. Ngebandingin running time dengan beberapa selection sort sisa emailnya. Ya, untuk uji coba programan dengan data sederhana tadi sudah ya, kita sudah mengedit-edit si datanya tadi. Kita langsung share screen-nya dulu bentar. Nah ini. Nah, ini running time. Aduh, ini saya. Running time yang saya buat tinggal nambahkan fungsi ini saja, include time titik H. Dan tadi saya sudah coba run, begitu sangat bagus. Kita run ya. Misalnya ini yang tadi. Nah, jadi running time di sini menggunakan 0,0 detik, sangat cepat. Nah, bagaimana bila 1000 data yang di data array ini? Kita hapus dulu. Untuk datanya saya coba berurutan dulu ya. Tadi saya coba di Excel, copy. Ini datanya misalnya Ctrl V. Ini bisa berurutan ya. Bagaimana komputer akan menginginkannya? Saya cek dulu. Mari kita run. Oh, hanya memerlukan 0,05 detik bila berurutan ya. 0,005 detik. Itu jika berurutan. Bagaimana jika kita misalnya ada yang minus atau ini? Misalnya ini minus 4. Lalu yang 12 minus 12. Dan yang ini minus 7. Kita run. Masih sama 0,05 detik. Bila itu yang tadi kan sebenarnya berurutan dan ini acak. Ini running time. Dan bagaimana dengan selection sort ini kita bandingin? Kita run. Untuk runnya kita cobain run. Ya sama sih. Kalau untuk selection sort hanya menambahkan ini saja. Time titik H dan tinggal tambahkan ini. Nah, mari kita coba run bandingkan.
Untuk yang ini, ini masih 0,0 sih, sama ya untuk data yang tadi. Coba kita data yang 1000 kita nyampe. Nah, sudah 1000. Nah, coba kita running di keberurutan berapa detik. Ini membutuhkan 0,01. Lebih cepat ya daripada running time yang sebelumnya. 0,0. Itu jika terurut. Beda 5 sih. Bagaimana jika kita ubah ini ada minus, misalnya tadi ini minus 7, jadi minus berapa ya, saya lupa. Udah minus 12 aja deh. 12 dengan minus 3. Sekarang, dan sudah apakah benar ya dari minus minus 12 ya, ini sesuai, malahan lebih cepat. 0,002 jika itu acak, cuma beda 0,001 detik. Coba saya cek data dulu ya, bentar saya pause dulu. Oke, dari tadi saya dapat data yang saya bandingkan ya, ada yang secara urut, dan walaupun itu ada yang acak juga. Kalau untuk yang running time sih lebih lama ya, quick sort-nya. Namun yang saya coba kedua itu yang selection sort itu malah lebih cepat. Jadi kesimpulannya sih, yang saya dapat bahwa menggunakan selection sort untuk running time itu akan lebih cepat seperti itu. Karena ya tadi sudah dicoba, eh, bedanya beda 5 sih. Kalau secara urut kan 0,005, sedangkan yang selection sort itu 0,01. Sangat beda jauh. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya dapat. Eh, kita lihat untuk video berikutnya ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh implementasi pemanfaatan algoritma sorting ini ke dunia nyata. Jadi sorting ini sebenarnya hmm, sangat cocok misalnya untuk di wahana gitu ya, wahana seperti biang lala. Misalnya biang lala ini, dalam satu biang lala itu maksimal maksimal eh, maksimal dengan kapasitas 80 kilogram. Nah, untuk misalnya ada sebuah kelas 12 nih ya, ingin anak-anak kelas 12 ini ingin naik biang lala. Nah, kan dari misalnya ada 30 siswa nih ya. Dari 30 siswa itu kan nggak mungkin kan beratnya sama semua. Nah, untuk misalnya ada mungkin ada 50 atau 20. Nah, untuk itu kan bisa aja kan jadi 50 tambah 30 menjadi 80. Nah, itu bisa berdua kan. Nah, untuk mempermudah nih ya, untuk mempermudah mencari data-data itu, kita harus disortingkan gitu. Kita contohkan saja, saya share screen. Nah, misalnya ini nih ya, saya hapus dulu datanya. Misalnya ada yang berat badannya 50, lalu 30, 50 lagi, atau 55, ada yang 35, dan seterusnya ya, sampai 70 dan 20. Nah, bila kita run ya, nah umpamakan aja ini si data array ini tuh, eh, jadi pas ditimbang tuh ya, ditimbang si semua siswa kelas 12 gitu. Saat ditimbang tuh kan enak gitu. Jadi
berapa gitu misalnya, gimana cara supaya 80. Nah, kita lihat aja di sini sorting dari 30 ditambah misalnya ditambah 50, itu kan jadi 80, jadi mempermudah, jadi efisien gitu, tidak usah ngacak-ngacak. Jika sudah terurut tuh lebih, ya mencari datanya lebih mudah gitu, dan juga akurasi itu. Jadi kan enggak, ya tadi sih tidak harus terurut gitu ya, data yang diurutkan itu terstruktur gitu. Lalu saya cek lagi nih ya, ya seperti itu sih mungkin dalam dunia nyata. Lalu bisa juga sih untuk antrian juga agar tidak diacak-acak gitu. Jadi ini 50, 30, 35 tuh. Hmm, mungkin saya stop share. Mungkin segitu saja sih yang saya dapat saya dapat simpulkan ya untuk dunia pekerjaan atau dunia nyata untuk pekerjaan mungkinnya di biang lala gitu. Eh, Mungkin segitu saja eh, hasil codingan saya atau tugas yang saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.